Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Live Rocket Channel. Hari ini saya akan sedikit membahas masalah Adobe Photoshop. Tetapi saya tidak akan membahas secara keseluruhan, tetapi akan membahas secara perbagian. Kita akan belajar Photoshop mulai dari nol dulu. Jadi kita anggap hari ini yaitu membahas tentang dasar-dasar Photoshop untuk pemula. Photoshop ini adalah salah satu aplikasi desain yang berbasis bitmap. Jadi lebih banyak kita berada pada editing foto yang berbasis dengan pixel dan yang semacam itu. Oke, anak-anak, di sini adalah tampilan awal dari Photoshop ya. Ini bisa kita closing dulu. Yang perlu kita pahami adalah kita harus mengetahui bagian-bagian dari area kerja kita, bagian ruang kerja dari Photoshop, dan kita mengetahui fungsinya itu seperti apa. Nah, mungkin karena begitu banyaknya part atau bagian, nanti tidak semuanya akan dikerjakan pada satu video. Jadi mungkin nanti akan ada part 1, part 2, dan part 3 nanti akan membahas beberapa materi atau beberapa langkah untuk menggunakan Adobe Photoshop. Nah, untuk yang pertama kali ini kita akan membahas bagian-bagian dulu saja di Photoshop itu apa saja. Oke, untuk langkah pertama akan saya keluarkan area kerjanya, file, kemudian new. Saya tidak akan menjelaskan ini bagaimana, tetapi akan saya oke saja secara langsung. Nah, kemudian di sini ini kita lihat ini adalah area kerja dari Photoshop, ya kan? Yang harus kita tahu apa saja bagian-bagian yang ada di Photoshop itu. Di titik atas ini ada file, edit, image, layer, select, filter, view, windows, dan help. Yang ada di atas ini disebut dengan menu bar. Ini disebut dengan menu bar. Kemudian yang ada di bawahnya menu bar ada auto select layer, kemudian ada yang lain lagi ya, ada show bounding box dan lain sebagainya. Mungkin nanti ini juga akan berubah-ubah. Ini disebut dengan option bar. Kemudian di sebelah kiri, perhatikan di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini adalah disebut dengan toolbar, atau ini yang akan nanti selalu kita gunakan sebagai perangkat kerja kita. Kemudian di sebelah kanan ini ada yang disebut dengan panel palet. Di panel palet kita akan menemukan ada navigator, ada color, ada history, dan layer. Saya ulangi, navigator, color, history, dan layer. Nah, ini nanti itu sangat bermanfaat untuk menunjang pekerjaan kita. Jadi bagaimana nanti fungsinya, bagaimana nanti bentuknya, dan bagaimana nanti menggunakan akan kita bahas pada part yang kedua. Sekian, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita mengenal macam-macam tools ini. Macam-macam tools Adobe Photoshop dan fungsinya. Yang pertama adalah ini, selection tools. Di sini ada rectangular marquee, ada magic wand, dan lasso. Ini disebut dengan selection tool. Selection tools memang fungsinya adalah untuk menseleksi. Jadi bagaimana untuk memotong dan lain sebagainya. Banyak sekali perangkat yang harus kita gunakan di sini. Selanjutnya crop and slice tools. Hampir sama fungsinya, yaitu juga untuk memotong. Namanya adalah crop and slice tools. Kemudian selanjutnya yaitu annotation, measuring, dan navigation tools. Ini contohnya yang ada di sini yaitu di eyedropper, kemudian hand, dan
zoom, eyedropper, hand, dan zoom. Nah, pada kotak ini adalah annotation, measuring, dan navigation tools. Di sini memang untuk measuring and navigation tool fungsinya adalah untuk memberi catatan, mengukur, dan juga untuk memberikan navigasi pada objek. Kemudian painting tools. Painting tools di sini ada gini ya, ada brush di sini, kemudian brush history yang ada di sini, kemudian ada paint bucket yang digunakan untuk fill atau pewarnaan. Itu disebut dengan painting tools. Selanjutnya draw and type tool. Di sini ada huruf T ya. Ini ada huruf T ini. Ini fungsinya adalah untuk memberikan atau membuat tulisan, drawing and types. Di sini kemudian yang ada di sini adalah pen tool ini tadi. Selanjutnya adalah retouching tools. Di sini untuk retouching tools ada yang disebut dengan spot healing. Ini yang seperti gambar apa ini ya, dan coplas ini. Spot healing brush, kemudian blur dan dot. Namanya saja adalah retouching tools. Jadi fungsinya yaitu memperhalus, mengedit, meretouch sebuah objek atau gambar. Itu nanti akan kita praktekkan juga. Nah, mungkin dari beberapa ini yang sedikit ini akan lebih jelasnya kalau kita melakukan praktikum. Jadi kalau memang tidak kita melakukan praktikum, memang sepertinya akan lebih sulit. Jadi kalau kita sudah berpraktek, ini berfungsi apa, ini apa, ini apa, itu akan lebih mudah kalau kita melakukan praktek. Oke, itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Terima kasih.